Namaku Ria. Usiaku 18 tahun. Aku lahir di keluarga yang tak pernah memberiku ruang untuk bermimpi besar. Setiap hari, aku hanya bisa menggambar dunia yang tak pernah benar-benar bisa aku miliki. Bagiku, ini hidupku. Ini mimpiku. Tapi, Bapak tak pernah melihatnya seperti itu. Kata Bapak, mimpi itu hanyalah hayalan mahal. Sesuatu yang hanya pantas dimiliki orang-orang berada. Sedangkan kami tidak. Katanya kami harus tahu diri. Ternyata rela tak semua kata. Iya, ayo bangun, cepet sarapan, Bapak udah masak. Ya Allah, Ri, Bapak kan udah bilang, berhenti ngegambar. Kubur mimpi kamu dalam-dalam. Ingat, kita cuma orang miskin. Gambar kayak gini, gak bisa bikin kita makan. Ini bukan cuma soal gambar, Pak. Ini yang dia bisa. Bisa, gambar kayak gini bisa bikin kita makan. Mustahil, gak bisa tuh kerja. Dia ngerti, Pak. Tapi kenapa Bapak gak pernah mengertiin Ria? Halah, ayo cepat sarapan. Habis ini ikut Bapak ke kebun. Bapak selalu begitu. Dia juga punya mimpi, Pak. Gimana hasil ujian nyari? SN apa? SNBT, Pak. Oh, SNBT. Orang tua mana ngerti singkatan-singkatan kayak gitu. Jangan bilang kamu mau masuk jurusan seni itu. Mau jadi apa kamu? Seniman kelaparan. Bapak gak pernah ngerti. Seni itu hidup Ria, Pak. Bukan cuma soal duit. Kenapa Bapak selalu maksa Ria masuk teknik atau akuntansi? Kayak Bapak takut miskin selamanya. Iya, mau jadi apa kamu kalau mau masuk jurusan seni? Mau jadi guru seni dengan gaji pas-pasan itu? Kubur mimpi kamu dalam-dalam ya. Kita tuh orang miskin. Jadi semua ini cuma buat kepentingan Bapak. Kalau hidup Ria cuma untuk memenuhi takutnya Bapak, terus mimpi Ria harus selalu gimana, Pak? Pak, hari ini Ria gak ikut ke kebun. Ria mau kerja kelompok di rumah Karina. Iya, gak apa-apa, Hi. Pulangnya jangan kemalaman ya. Iya, Pak. Bawa ke kebun dulu. Jangan lupa tutup pintu. Ri, kok kamu pagi-pagi banget sih? Ayo masuk dulu. Ayo duduk dulu. Tunggu ya, aku mau ngambil minum dulu. Gak apa-apa kan, jangan repot-repot. Gak apa-apa, gak ngerepotin kok, santai aja. Minum dulu. Kamu kenapa? Kok mukanya kusut banget? Aku berantem lagi sama Bapak. Masalah kuliah lagi. Bapak gak mau aku ambil jurusan seni. Katanya gak ada masa depan. Maunya aku ambil jurusan yang jelas, yang bisa bantu ekonomi di rumah. Terus kamu di mana? Aku bingung kan? Bapak selalu begitu, mentingin kepentingannya sendiri, gak pernah mentingin mimpi-mimpi aku. Iya, aku tahu kami miskin, tapi apa salahnya jika aku nyobakan? Bapakmu emang keras, Ri. Aku bukan membela ya, terkadang orang tua kasar karena rasa takut. Takut kenapa? Takut kamu susah, takut kamu gagal, takut kamu gak berhasil nantinya. Aku yakin, pasti bapak kamu sayang dan mentingin masa depan kamu kok. Kalau sayang, harusnya percaya, bukan malah maksa jadi apa yang dia mau. Kamu pernah tanya nggak, kenapa bapakmu segitunya? Gak pernah bisa ngobrol baik-baik. Tiap kali bahas masa depan, ujungnya pasti marah. Ya karena kalian sama-sama keras kepala. Maksud kamu, aku salah? Bukan. Maksudku, kalian mau sama-sama diingetin, tapi gak ada yang mau mulai duluan. Aku cuman mau hidup sesuai yang aku suka. Dan bapakmu takut.
Kenapa sih harus milih salah satu? Kenapa aku gak bisa punya mimpi tanpa bikin Bapak kecewa? Kadang orang tua gak tahu cara nyampein rasa sayangnya ke kita, jadi terlontar sebagai larangan. Tapi setiap kali Bapak hina gambar-gambaran ini, rasanya aku juga ikut dihina. Kau boleh perjuangin mimpi kamu, Ri, tapi ingat ada bapak kamu yang berjuang buat kamu. Aku bingung terus gimana sekarang. Ya udah, kita jalan-jalan aja yuk. Kemana? Ke sawah belakang rumah. Ayo. Ayo nih, jangan main terus. Ngapain sih Kak? Kamu ganti baju segala? Beneran. Pagi tadi aku masih Aku benci jadi miskin kan? ada rasa yang tak kunjung mati. Ada seseorang Sekalinya hidup, atasku. kenapa hidupku begini? Semua rasa malu. Sempat ku berpikir masih Udah kehilangan ibu, 247 tanpa henti. Matahari dan sekarang harus kehilangan mimpi juga. bulannya. Ada rasa yang tak mau hilang. Aku takut sepi, tapi yang lain tak berarti. Katanya mimpiku kan terwujud. Mereka lupa tentang mimpi buruk, tentang kata maaf sayang. Aku harus pergi. Semua orang bebas bermimpi. Sudah ku ucap semua bintang sebelum ku memejamkan mata. Mau kaya atau miskin, mimpi itu Selalu saja kamu tetap harus pergi. Sempat ku berpikir masih bermimpi. Bertahun berlanjut tanpa henti. Kulitmu yang memudar milik semua orang. tetap rasaku tak pernah hilang. Aku takut sepi, tapi yang lain tak berarti. Katanya mimpiku kan terwujud. Mereka lupa tentang mimpi buruk, tentang kata maaf sayang. Aku harus pergi. Sudah ku ucap semua bintang sebelum ku memejamkan mata. Tapi selalu saja kamu tetap harus pergi. Kemarin kan ke kamu episode lagi. Iya, seru banget Kar. Makasih ya. Aku mau nyamperin Papa ke kebun. Kamu gak apa-apa sendiri? Wah, rajin juga Pak Mbak. Kebunnya diurus. Hutangnya kapan diurus Pak? Ya, bunyinya kecil banget. Cuman ini yang bisa dibanggain. Saya mohon Pak, beri waktu sedikit lagi. Sedikit lagi, sedikit lagi. Dari bulan kemarin juga gitu ngomongnya Pak. Kalau cuma ngandelin kayak beginian, sampai kapan lunasnya? Ini bayar Pak. Begitu hasil panen keluar, saya akan setor ke Bapak. Jadi Bapak sabar ya. Usaha dengan kebun kecil begini, sampai ubanan juga nggak bakal lunas, Pak.
Singkong beginian, aku berapa sih? Buat beli mimpi anak papa aja nggak bisa. Jangan bawa anak saya, Pak. Kenapa jangan? Bukannya kamu ngutang juga buat dia? Katanya anakmu kuliah. Mau jadi apa emang? Niman, desainer. Hah? Ya, kalau udah lulus nanti, saya gak mau utang bapaknya. Anaknya kebanyakan mimpi. Dasar orang tua kere. Jadi, Bapak punya utang buat bayar kuliah aku? Kasihan sekali hidup kamu, Mbak. Ya udah gini deh, saya kasih keringanan sama kamu. Kalau dalam waktu 1 bulan lagi kamu nggak berani bayar, saya sita kebun ini. Jangan dong, Pak Rusti. Ini buat makan saya dan anak saya. Makanya Mbak, kalau gak bisa nyapain anaknya, terus dulu tuh urusan perutmu. Dasar kere. Kenapa gak pernah bilang sama? Bu, Lia sudah besar, Bu. Tapi Bapak belum bisa jadi bapak yang baik buat Lia. Bapak capek, Bu. Waktu yang berselang menunggumu pulang, kembali mengulang kenangan masa-masa. Pak, kalau nanti ibu udah gak ada, Ibu jangan bilang gitu. Bapak yakin Ibu pasti sembuh. Bapak belum siap untuk ditinggal Ibu. Ria, jangan sampai putus sekolah ya Pak. Walaupun hidup kita susah, jangan sampai kita warisin rasa susah itu ke dia. Dia masih kecil, Pak. Hidupnya masih panjang. Jangan biarin Ria tumbuh dengan ngerasa kehilangan semuanya. Bapak harus jadi sosok bapak yang baik buat Ria, sekaligus jadi sosok ibu kalau nanti aku udah gak ada. Bu, Bimbing Ria ya Pak, bimbing dia jadi orang sukses. Jangan biarin dia tumbuh dengan ngerasa takut sama uang, takut buat makan apa besok, takut buat bermimpi karena keadaan kita yang susah, Pak. Jaga Ria ya Pak, biarin dia kuliah setinggi-tingginya, biarin dia hidup dengan apa yang dia mau, biar dia bebas, gak kayak kita, Pak. Bapak janjikan sama ibu. Bapak janji, Bu. Bapak janji. Bapak gagal, Bu. Bapak gak bisa jadi suami yang bisa nyelamatin kamu. Bapak juga gagal bikin anak kita bahagia. Dia punya mimpi besar, Bu. Mimpi yang bahkan kita juga gak berani punya. Bapak gak benci mimpinya, Bu. Bapak cuma takut dunia mengecewakan Ria, sekejam dunia mengecewakan kita. Bapak juga takut kalau dia jadi seniman, dia seperti Bapak, jadi seniman yang gagal. Bapak harus gimana, Bu? Padahal
Bapak sudah lama menjadi ayah buat Ria, tapi dari dulu aku selalu merasa gagal. Bapak, kenapa Bapak gak pernah bilang kalau Bapak punya hutang? Ini masalah orang dewasa, Ria. Tapi Pak, Ria juga berhak tahu kalau semua ini buat Ria. Kenapa Bapak gak pernah cerita? Bapak cuma gak mau kamu menanggung beban itu. Kamu masih muda, Ria. Tugasmu belajar, bukan mikirin hutang. Tapi gak gitu Pak. Bapak takut, Ri. Takut kamu tumbuh dengan mimpi yang gak bisa Bapak biayai. Ria kira Bapak benci mimpi Ria jadi seorang seniman. Bapak juga pernah punya mimpi sama kayak Ria, jadi seniman. Tapi Bapak berhenti bukan karena Bapak gak mau, tapi karena keadaan. Bapak takut Ria jadi seniman yang gagal. Ria bisa buktiin kalau Ria pasti sukses. Ria cuman mau Bapak percaya kalau Ria bisa jalani hidup ini sendiri. Jangan remehin Ria cuman karena Bapak dulu gagal. Ria tahu hidup ini gak gampang. Ria lihat hidup kita susah. Tapi jangan jadi alasan buat matiin mimpi Ria sebelum Ria coba. Bapak takut Ria gagal, tapi Bapak gak pernah kasih kesempatan buat buktiin Ria bisa. Bapak cuma khawatir sama kamu, Ri. Ria juga takut Pak, tapi Ria lebih takut kalau Ria gak pernah coba sama sekali. Bapak gak tahu harus gimana lagi, Ri. Tapi kalau terus kayak gini, Bapak cuma jadi bikin kamu berhenti. Bapak punya janji sama ibu buat wujudin mimpi kamu. Kalau kamu masih pengen masuk jurusan itu, coba. Bapak bakal usahain sampai kamu masuk jurusan itu. Serius Pak, makasih Pak. Ria janji gak akan ngecewain Bapak. Udah sana tidur. Jam berapa ini? Besok sekolah. Aku barusan dapat info yang gak gampang loh dari terusan di terus ini fasilitas itu. Iya, awalnya hadiahnya beasiswa sama uang tunai 20 juta, 20 juta. Dikira yang kau minta sebagai zamannya. Aku mau coba kan, tapi gimana caranya? Kita beasiswanya apa? Kalau yang aku baca sih, kamu cukup daftar, terus upload di sini kalau terbaik sama lagi yang ada di sini. Terus tulisan dengan temuan. Nah iya, gampang banget deh. Kalau kamu pasti yang bisa. Tapi saya mau tapi kayaknya saya internet aja, nah saya aku upload. Serius, makasih ya kan. Kalau ada waktu HP, kalau sih mau buat kamu.
Aku harus kasih tahu dia besok di sekolah. Kamu kenapa? Coba baca. Serius, aku menang. Iya, selamat ya. Bener kan, mata kedua kamu sih bukan? Ini semua berkat kamu kan. Terus, ini cara ambil hadiahnya gimana? Aku udah sempet dulu Salati. Karena dia ngelahirin sih kan. Kata beliau besok kamu diantar si pulang sekolah buat nyanyi kopian sama beliau. Wah, oke. Aku sedih banget kan. Dan sekali lagi selamat ya. Tetap berbagai cobaan. Pak Rusdi, tumben banget gak mampir ke sini. Biasanya sebelum ke rumah orang lain, mampir dulu ke sini buat tagih hutang. Saya udah nyiapin mental nih, Pak. Kalau cuma nyiapin mental saja tidak cukup buat bayar bunga Pak Amba. Seharusnya Bapak nyiapin amplopnya juga. Udah lah Gatot. Oh, Pak Mbak, nggak usah repot-repot nyiapin mental lagi, Pak. Saya cuma mau lewat di sini. Loh, kok gitu, Pak? Jangan-jangan Bapak mau numpuk bunga saya buat bulan depan. Jangan gitu dong, Pak. Nanti bakal saya cicil kok. Tenang aja. Seharusnya memang begitu Pak Amba. Tapi aturan tetaplah aturan. Bapak beruntung. Buku catatan hitam saya sudah saya coret merah. Dicoret merah. Maksudnya, saya diusir dari rumah ini. Bukan begitu, Pak Mbak. Hutang Bapak itu udah lunas semuanya, bersih sampai ke akar-akarnya. Emangnya anak Bapak nggak bilang apa-apa? Kemarin anak Bapak datang menemui saya di kantor. Ia tidak banyak berbicara sih, namun langsung mengasihkan semua sisa hutang Bapak termasuk tunggakan minggu kemarin yang sudah saya catat. Lalu ia berkata seperti ini, Pak, tolong tinggalkan Bapak saya agar dia bisa tidur nyenyak tanpa harus bersembunyi ketika mendengar motor saya lewat. Maksud Bapak, Ria. Ria, anak saya. Dia dapat uang dari mana buat bayar hutang saya? Katanya itu hasil dia juara lomba menggambar. Jujur saja, saya jarang sekali melihat orang setangguh dia. Jadi anggap saja hutang Bapak sudah selesai. Anak yang berbakti, Pak Mbak. Ya sudah, urusan kita soal uang udah selesai, Pak. Ayo Gatot, banyak yang harus kita datangi. Permisi Pak, jaga kesehatan ya. Jangan sampai berurusan lagi dengan buku saya. Ayo Pak. Bapak terharu, Ri. Dulu Bapak sempat meragukan itu. Tapi sekarang kamu membuktikannya. Maka bangga, Ri.